Kisah akan berfokus pada seorang pria parubaya bernama Danny Dolinsky yang sedang memeriksakan pergelangan tangan kanannya yang cedera saat sedang bekerja, di mana Danny memutuskan untuk melepaskan pelindung lengannya dengan alasan sudah merasa baikan, tapi dokter tetap memperingatkan Danny untuk jangan beraktivitas yang berat dulu karena ditakutkan akan semakin memperburuk kondisi pergelangannya. With the arthritis you had, you can expect an occasional flare-up. Can I go back to work? Well, we don't want to be putting pressure on your finger. Any other questions? Danny sendiri adalah seorang penjual roti di sebuah toko roti kecil di pusat kota, di mana seorang pemuda bernama Ivan pun tiba-tiba muncul dan meminta pertolongannya. Entah siapa sebenarnya sosok si Danny ini, Ivan sampai mengatakan bahwa tidak ada satupun yang tidak tahu nama Danny Dolinsky di lingkungan profesi mereka, sehingga daripada penyamarannya terbongkar, Danny pun langsung mengajak Ivan ke dapur belakang. You can't just close in the middle of the day. Well, ternyata Ivan baru saja selesai melakukan suatu pekerjaan dan tak sengaja terluka di bagian perut. Tujuan Ivan mendatangi Danny adalah untuk meminta bantuan agar menghubungi pihak perusahaan, karena hanya Danny lah satu-satunya orang yang punya kontak langsung dengan para petinggi perusahaan. yes, Dolinsky. Yeah. Selesai menelepon petinggi perusahaan, Danny pun menyuruh Ivan untuk menanggalkan pakaiannya dengan alasan dokter sebentar lagi akan datang dan mengobati luka di perutnya. Namun ketika Ivan disuruh memandangi sebuah gambar pantai, tiba-tiba Company takes you on a vacation. setelah mengeksekusi Ivan dan menyerahkan mayatnya pada tim pembersih, Danny pun pergi ke sebuah rumah besar milik direktur perusahaan, di mana Anda semua mungkin akan sedikit terkejut saat mengetahui jika profesi Danny yang sebenarnya adalah seorang pembunuh bayarin. I don't mind waiting. Ya, perusahaan yang dimaksud ternyata adalah perusahaan yang bergerak di bidang bunuh-membunuh yang menawarkan jasa pembunuh bayaran bagi para pelanggan kelas atas, di mana Danny sendiri sudah 30 tahun bekerja sebagai pembunuh bayaran sampai akhirnya diistirahatkan sekitar 1 tahun lalu gara-gara tangannya yang mengalami cedera. We'll give him a chance, right? No. Put me back in the field and we can avoid these problems. Dia bernama Opal, salah satu petinggi perusahaan cabang Cicalengka sekaligus atasan Danny selama 30 tahun ini. Danny bersikeras ingin kembali pada pekerjaannya karena bosan harus pura-pura menjadi penjual roti terus. Namun, menyadari kondisi cedera tangan yang belum pulih atau sembuh total, Opal pun menolak permintaan tersebut. Come on, Dolinsky. He must have known his day was coming. After 30 years? Your record's impeccable. Karena Danny bersikeras ingin kerja lagi, Opal pun akhirnya mengiyakan permintaannya, tapi kali ini pekerjaannya agak sedikit berbeda, di mana Danny harus menjadi seorang pelatih, pembimbing, instruktur untuk mendampingi seorang pembunuh bayaran muda yang baru terjun dalam dunia kriminal. Back in the field. I've got something I think you might like. Yeah, we'll see about that. A different capacity. Dia bernama Wilborg, kita panggil saja Will, seorang pembunuh bayaran pemula yang mendapat tugas untuk mengeksekusi seorang target, yang setelah berkenalan satu sama lain, Danny dan Will pun langsung bergerak untuk melakukan persiapan. I'm leading the charge. Whatever you are. Karena perbedaan usia yang jauh dan Will termasuk dalam golongan kaum milenial, Danny pun cukup heran dengan Will yang mengecat kuku jarinya. Danny menganggap hal itu sama sekali tidak mencerminkan sosok kejam seorang pembunuh bayaran. You paint your fingernails? Never mind. Berlokasi di London, Danny pun menemui kenalannya bernama Anata untuk mengambil beberapa perlengkapan seperti senjata api dan lain sebagainya, di mana Anata akan sekalian ikut bersama mereka berdua karena kebetulan ada janji kencan dengan sang pacar di luar. I've always wanted to visit there. Belfast. It's got a great music scene. Selesai dengan persiapan, Danny CS kemudian menemui seorang penghubung yang akan memberitahu siapa target yang harus mereka bunuh, yang setelah menunjukkan foto dan lokasi eksekusinya, si penghubung pun memberitahu Danny terkait sosok Wilborg yang digadang-gadang sebagai pembunuh bayaran jenius, sehingga itulah alasan kenapa Opal merekrutnya dalam perusahaan. What about him? Opal thinks he's some sort of hitman prodigy. Like he used to be. What? Retard? Tiba di lokasi eksekusi yaitu sebuah lapangan golf, Danny meminta Will untuk tunggu di mobil saja dan biarkan ia melakukan pekerjaannya sendirian. Itu Danny lakukan sebagai bentuk keiriannya terhadap Will, yang pada intinya Danny tidak terima bahwa ada pembunuh lain yang dianggap lebih baik darinya. Si target sendiri terlihat sedang bermain golf ditemani oleh 2 pengawalnya, sampai ketika bola secara kebetulan jatuh di dekat lokasi Danny bersembunyi, ia pun dengan cepat memindahkannya ke dekat pepohonan dengan harapan bisa mendapatkan titik yang tepat untuk menembaknya dari jarak dekat. Dan ya, gara-gara lengannya yang masih cedera, Will pun harus kehilangan si target yang kabur ke dalam hutan dan si target naik ke atas pohon yang membuat Danny kesulitan untuk membidiknya, di mana Danny terpaksa harus bersembunyi saat 2 pengawal datang mengejar, yang ketika Danny sedang dalam kondisi terdesak, tiba-tiba ya, dengan kupluk warna pink dan penampilan yang kurang meyakinkan, Wilborg berhasil menuntaskan pekerjaan dengan cepat dan akurat sehingga
Tak langsung pulang ke rumah, Dani dan Will pun mendapat tugas baru untuk menemui salah satu petinggi perusahaan cabang London bernama Anton dan asistennya bernama Simone. Sebagai pembunuh yang bisa dikatakan sebagai legenda karena sudah 30 tahun bergelut dalam dunia seperti ini, Dani menjadi orang yang diminta untuk melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, yaitu Get out of here. Up here. That's a suicide mission. ya, Dani sempat menolak pekerjaan ini setelah mengetahui jika target yang harus ia bunuh adalah salah satu petinggi perusahaan cabang Liverpool yang diketahui memiliki puluhan penjaga yang selalu menjaga kediamannya selama 24 jam non-stop, dan yang membuat Dani cukup terkejut adalah target yang sebelumnya ia dan Will bunuh adalah calon kandidat yang akan menggantikan direktur perusahaan jasa ini, sehingga sudah jelas bahwa ada permainan politik dalam misi ini dan Dani tidak ingin ambil pusing dengan hal itu. So you'll go and find water. No one else me, no one else you. Setelah menerima pekerjaan ini meski terpaksa, Dani dan Will pun berdiskusi terkait lokasi target mereka yang berada di sebuah pulau terpencil sejauh 30 km dari daratan, sehingga satu-satunya cara tercepat untuk menyeberanginya adalah dengan menggunakan perahu bot kecil. Where's that fucking water? Tiba di lokasi, Will sempat terkejut saat melihat jika sungai yang harus mereka seberangi ternyata sedang saat alias surut. Dengan kata lain, mereka tidak memiliki pilihan lain selain harus berjalan kaki sejauh 30 km untuk sampai di lokasi si target. You find this funny? We'll walk. It's about 1.5 miles. Tiba di lokasi, Will pun langsung mengaktifkan alat khusus untuk mematikan sistem alarm sehingga membuat mereka berdua dapat leluasa masuk ke dalam. Yang tepat saat Dani akan melakukan eksekusi, muncullah cucu si target yang tiba-tiba meminta air minum sehingga Cheers. setelah Dani dengan baik hati memberikan air minum kepada cucu si target, ia pun dengan tenang kembali kepada si target yang meminta sedikit waktu untuk mengutarakan sesuatu. Sebagai salah satu petinggi perusahaan cabang Liverpool, si target tentunya memiliki kekayaan yang tidak kalah besar dengan Anton, sehingga Dani diiming-imingi bayaran 10 kali lipat dari bayaran yang diberikan oleh Anton agar Dani mau bekerja untuknya dan balik memburu Anton yang sudah memberikannya pekerjaan ini. It's above my pay grade to contemplate. Training means replacing. Sebagai bentuk persetujuan atas kesepakatan ini, Dani diminta untuk menghabisi Will rekannya sendiri yang dianggap masih muda dan pemula dan tidak tahu apa-apa, dan tebak apa yang Dani lakukan? Ya, meski Dani kurang suka dengan Will partnernya, ia masih memiliki value dalam hal loyalitas dengan tidak membiarkan uang menjadikannya sebagai sosok pengkhianat. Selesai dengan misi, Dani dan Will pun menemui Anton untuk melaporkan hasil pekerjaannya, di mana Anton memuji kolaborasi mereka berdua yang dianggap sangat klop dan cocok, sehingga untuk kedepannya, Dani diharapkan bisa terus berdampingan dengan sosok si Will ini. Well, that's him, yeah? I don't see it. You're gonna need him. I don't need him. What for? Jauh dari harapan Anton, Dani menyimpan sedikit unek-unek terkait Will yang melakukan pekerjaan secara serampangan. Serampangan di sini artinya tidak menggunakan hati nurani dan sisi kemanusiaan, seperti saat Will menghabisi 2 pengawal di misi pertama dan sempat akan menembak seorang bocah kecil di misi kedua, yang alhasil terjadilah perdebatan di antara mereka berdua yang berakhir dengan sedikit gontok-gontokan. It's not that complicated. Beruntung ada Anata yang dengan cepat melerai perkelahian dan langsung menyeret Dani keluar dari klub malam tersebut, di mana hal mengejutkan terjadi saat 3 orang preman muncul dan berniat mengganggu Dani, tetapi ya, mereka bertiga ternyata adalah utusan dari pihak keluarga target pertama yang mati dibunuh di lokasi golf. Mereka hanya ingin mengetahui siapa dalang dibalik misi pembunuhan tersebut dan berniat membalas dendam atas kematian anggota keluarganya. Dirasa tidak aman berada di pusat kota, Dani pun membawa serta Anata ke rumah ibunya di pedesaan sekalian ingin diperkenalkan siapa calon istrinya di masa depan, meskipun Anata hanya menganggap Dani sebagai babaturan saja. Keesokan paginya, Dani yang merasa bersalah atas perkelahian semalam pun langsung menelpon Will untuk meminta maaf, di mana Will menerima permintaan maaf tersebut dan menganggap itu hal yang biasa. Justru, Will punya kabar baik tentang pekerjaan mereka selanjutnya, bahwa Simone, asistennya Anton, sudah berhasil menemukan target ketiga yang masih merupakan petinggi perusahaan untuk dibunuh dengan bayaran yang lebih besar dari sebelumnya. Grand Central Hotel. Come again? Simone found him apparently. Tak banyak pikir, Dani langsung meluncur ke pusat kota menemui Will untuk melakukan pekerjaan tersebut. Berlokasi di sebuah hotel mewah bintang 7, Will ingin mendapat gilirannya dalam misi ini untuk naik sendirian menghabisi targetnya, sementara Dani akan tetap berada di mobil menunggu laporan misi ini selesai. Copy that. Bermodalkan informasi dari Simon tentang nomor kamar hotel si target, Will pun langsung nyerenteng masuk ke dalam tanpa punten-punten acan dan
Di saat yang sama, Dani tak sengaja mendapati Simone bersama dua anak buahnya baru saja datang dan akan masuk hotel. Merasa ada yang janggal dengan hal itu, Dani pun dengan cepat menghubungi Will untuk menyuruhnya cepat keluar. Akan tetapi... Ya, Simon tidak langsung membunuh Will karena dianggap masih berguna untuk memancing kemunculan Dani, di mana pada saat yang sama, Simon juga telah mengutus beberapa pembunuh ke kediaman Opal dan inilah yang terjadi. Hi, guys. Kembali ke Dani yang bergegas mengganti kostum dan kabur dari hotel tersebut, ia langsung menemui Anton untuk meminta penjelasan terkait apa yang sebenarnya terjadi, kenapa Simone asistennya tiba-tiba saja berkhianat. Ternyata ada pihak luar, pihak ketiga yang ingin menghancurkan perusahaan jasa pembunuhan ini. Pihak itu diketuai oleh seseorang bernama Monty dan Simone asisten Anton lah telah menjadi bagian dari rencana tersebut. Sekarang semuanya menjadi kacau. Oval, atasan Dani, baru saja dikabarkan mati yang menjadikan Anton sebagai salah satu atau satu-satunya petinggi perusahaan yang masih tersisa. Di tengah situasi yang sulit seperti ini, kabur adalah solusi yang tepat untuk bertahan hidup. Namun Dani masih kepikiran dengan nasib si Will, yang meskipun sikapnya pikarudetan, Will masih pantas hidup karena hanya menjadi korban dari konflik yang sedang terjadi. Dengan cepat, Dani pulang ke rumah untuk mengevakuasi ibu dan Ananta, tetapi... Ya, Simon ternyata sudah sampai di sana dan langsung menembaki mereka semua menggunakan meja setrikaan yang dilapisi dengan buku tebal. Dani pun perlahan maju ke depan menembaki Simon sampai akhirnya... Setelah berhasil membunuh Simon, Dani pun menyuruh Anata dan ibunya untuk bersembunyi di tempat aman, sementara ia akan beraksi sendirian untuk menyelamatkan Will dari genggaman si Monty. Langkah awal yang Dani ambil adalah mendatangi salah satu usaha milik Monty, yaitu sebuah bar yang berada di pusat kota. Menggunakan kompan yang diisi dengan bensin dari mobilnya, Dani pun memaksa si bartender untuk memberitahu di mana keberadaan Monty, yang karena si bartender menolak memberikan informasi, maka inilah yang Dani lakukan. Setelah membakar habis bar tersebut, Dani tidak langsung pergi, melainkan menunggu di dalam mobil untuk mengamati siapa saja yang datang ke lokasi. Selain pemadam kebakaran, ada muncul seorang pria seperti bos mafia yang bisa dipastikan itulah sosok si Monty yang dimaksud, sehingga tanpa buang waktu, Dani pun langsung melakukan pengejaran hingga berhasil menangkap si Monty tersebut. Setelah berhasil mendapatkan Monty, Dani langsung pergi menuju lokasi tempat Will disekap, di mana salah satu anak buah Monty pun malah mengeluarkan sebilah pisau dan menikam perut Will hingga terkapar. Leave the kid, get lost. Dan ya, terjadilah baku tembak di antara Dani dan anak buah Monty yang membuat Dani terdesak, di mana Dani memanfaatkan apa yang ada di sekitar seperti wajan untuk menampung beberapa buah peluru yang akan dipanaskan, dan alhasil... Saat Dani mencoba kabur, Monty dan satu anak buahnya tiba-tiba muncul dengan posisi siap menembak, tetapi... Ya, untuk kedua kalinya, nyawa Dani diselamatkan oleh Will Brock, sang pembunuh jenius. Saat Will sedang dalam kondisi kritis, Dani masih sempat-sempatnya menyombongkan diri tentang kredibilitasnya sebagai legenda pembunuh terbaik dari yang terbaik, yang pada kenyataannya, Dani memang adalah orang yang baik dan tulus, meski profesinya bersifat fulus.